Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alhiqna bi'ibadika salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ya Allah muliakan, yang kita cintai, kita rindukan gurunda kita semua, Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada gurunda kita segala kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada gurunda kita istiqamah dalam dakwahnya, kemudahan dalam urusan-urusannya, panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, kita akan lanjutkan kajian akhlak kita. Kita telah sampai kepada pembahasan nomor berapa? Nomor mana kitabnya? Sampai ke nomor berapa? Nomor 3 sudah selesai. Nomor 4 sudah. Sampai mana? Mana hadnya? Yang 4 sudah. Ahmad wal Shaghir sudah. Belum nomor 4. Ahmadu walad Musaghir ini sudah belum? Baik, nomor 4. Yajibu an yata'addab al-waladu min sigharih. Wajib bagi seorang anak beradab atau berakhlak dari kecilnya. Ini yang sudah sering dan bolak-balik kita bahas, bahwa belajar dan praktek berakhlak itu dimulai sejak kecil. Dan itu hukumnya wajib, harus. Qal al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darin amin, ila qal Ahmadu waladun shaghir. Ahmad adalah seorang anak laki-laki yang masih kecil. Lakinnahu adibun, tapi walaupun Ahmad kecil, dia anak yang beradab. Walihadza yuhibbuhu abuhu, oleh karena dia ini anak yang beradab, anak yang berakhlak, dia dicintai oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Wa huwa aidan yuhibbus su'ala an kulli syai'in la yafhamuhu. Dan Ahmad ini juga senang sekali untuk bertanya tentang sesuatu atau segala sesuatu yang belum difahaminya.
Ini cerita tentang Ahmad. Wa dzata yaumin tanazzaha ma'a abihi. Di suatu hari Ahmad pergi refreshing dengan orang tuanya, mencari hiburan dengan orang tuanya. Fi bustan, perginya kemana? Perginya ke sebuah kebun. Fara'a syajarata wardin jamilatan. Kemudian Ahmad melihat pohon mawar yang indah. Walakinnaha mu'wajjah, akan tetapi pohon tersebut bengkok. Faqala Ahmad, maka Ahmad berkata setelah melihat pohon yang bengkok tersebut, ma ajmala hadhihi syajarata, sungguh indah sekali pohon ini. Walakin, tetapi, limadha ya abi hiya mu'wajjah, kenapa wahai ayahku kok pohon ini bengkok? Faqala al-abu, maka ayahnya berkata, li'anna al-bustaniyya lam ya'tani bitaqwimiha min sighariha. Pohon tersebut bengkok dikarenakan al-bustani, bustani ini yang merawat kebun, lam ya'tani bitaqwimiha, tidak memperhatikan, tidak merawatnya dengan cara meluruskannya, min sighariha, sejak pohon ini kecil. Fasarat mu'wajjatan, maka jadilah pohon tersebut bengkok. Jadi sebab pohon itu bengkok karena memang yang merawat kebunnya membiarkan pohon tersebut tumbuh dalam keadaan bengkok, tidak dirawat, tidak diperhatikan dengan cara diluruskan dari kecil. Faqala Ahmad, maka Ahmad berkata kembali, al-ahsan an nuqawimuha al-an, lebih baik kita luruskan saja sekarang, kita benahi saja sekarang. Fadhahika abuhu, maka ayahnya tertawa ketika mendengar pernyataan Ahmad. Wa qala lahu, dan ayahnya berkata pada Ahmad, la yata'atta dzalika ya waladi, itu tidak mungkin bisa terjadi wahai putraku. Li'annaha qad kaburat, karena pohon ini sudah dewasa, sudah besar. Wa ghaludat saquha, dan akarnya pun sudah menjadi kuat. Fakadzalikal waladu, begitu juga keadaan seorang anak, alladzi lam yata'addab min sigharih, yang dia tidak berakhlak, tidak belajar akhlak, tidak mengamalkan akhlak, min sigharihi, dari kecil. La yumkinu ta'dibuhu fi kibarih, tidak mungkin dia bisa dididik akhlak saat dia dewasa. Nah, itu pelajarannya apa? Ini perumpamaan. Nah, perumpamaan dalam hal mendidik akhlak. Akhlak itu jika tidak diterapkan dari kecil, maka setelah dewasa nanti sudah sulit untuk belajar, apalagi menerapkan akhlak. Satu. Yang kedua, seorang anak yang berakhlak sejak kecil itu diumpamakan seperti pepohonan yang lurus, yang tidak bengkok.
Dan seorang anak yang tidak berakhlak sejak kecil itu diumpamakan pepohonan yang bengkok. Dan semua pohon itu punya potensi untuk bengkok. Cuma kalau dari kecil diluruskan, maka akan jadi lurus ketika gede, ketika dewasa. Begitu pula seorang anak, kalau dia diluruskan akhlaknya, perangainya, tabiatnya, wataknya, adabnya sejak dia kecil, maka ketika dia dewasa dia lurus, istiqomah, benar akhlaknya, benar adabnya, benar tata keramanya dan seterusnya. Tapi kalau dibiarkan nunggu sampai dewasa, persis seperti pohon ketika sudah gede, cara satu-satunya meluruskan ya dipatahkan. Kalau dipatahkan berarti bukan meluruskan, selesai sudah. Persis. Kalau ada anak kok nggak belajar ketika kecil tentang akhlak dan seterusnya, sampai tumbuh dewasa, sudah dewasa kok pengen dia berakhlak, susah. Yang mendidik pun susah. Baik, jadi begitu perumpamaannya. Orang tua pendidik seperti bustani yang merawat tanaman. Kalian ini seperti tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Kalau seandainya para pendidik tidak mendidik akhlak kalian sejak kecil, maka kalian akan tumbuh bengkok. Maksudnya nggak beres akhlaknya, sudah nggak enak dipandang dan seterusnya. Kalau ngomong nanti aja, kalau sudah dewasa belajar akhlaknya, sekarang puas-puasin main deh. Ya nggak bisa, nah sudah lewat masanya. Sama sebetulnya, tidak urusan akhlak saja, nah urusan belajar juga sama, urusan menghafal sama. Sekarang gunakan kesempatan dengan baik. Kalian sekarang menghafal mudah dibanding nanti ketika kalian sudah mulai dewasa, lebih sulit lagi kalian menghafal. Belajar kalian sekarang mudah, nanti kalau sudah dewasa lebih sulit lagi kalian belajar. Makanya ada pepatah mengatakan at-ta'allumu fis sighari kan naqshi 'alal hajar wa at-ta'allumu fil kibari kan naqshi 'alal ma'. Belajar sejak kecil atau di waktu kecil itu seperti mengukir di bebatuan. Ukirannya tidak mungkin hilang. Mau kena hujan, kena badai, kena apa, ukiran tetap saja. Tapi kalau belajar di waktu sudah dewasa, sudah gede, permasalahannya itu seperti mengukir di dalam air atau di atas air. Diukir sekarang, lewat lagi, nggak nyantol itu ilmunya, nggak nyambung. Persis sama ilmu yang kalian pelajari atau akhlak yang kalian pelajari sama seperti itu, sama. Kalau sudah dewasa itu susah. Sudah kalian umur 25 ke atas saja sudah susah. Tanya kakak-kakak muraqib kalian itu, suruh menghafal susahnya bukan main. Kenapa ya? Memang seperti itu. Dimulai dari otaknya sudah tidak fokus, banyak yang dipikirkan, banyak yang diinginkan, banyak gangguan ini dan itu dan seterusnya. Berbeda dengan ketika kalian sekarang masih kecil, sekarang fokus menghafal, fokus belajar, fokus berakhlak. Nanti buahnya kalian petik sudah dewasa nanti. Yang nomor 5, Allah Subhanahu wa ta'ala ayyuhal waladul aziz, wahai
anakku yang mulia, yang berharga. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala huwallazi khalaqak. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakanmu. Nah ini catatan. Wa hassana suratak, yang menjadikan rupamu bagus, indah. Bian a'taka ainain, bian a'taka ainain, dengan memberikanmu dua mata. Tanzuru bihimal asya, dengan dua mata tersebut kamu bisa melihat sesuatu. Wa udhunain, Allah memberikan kamu dua telinga. Tasma'u bihimal aswat, dengan dua telinga tersebut kamu bisa mendengar suara-suara. Wa lisanan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan untukmu lisan. Tatakallamu bihi, dengan lisan tersebut kamu berbicara. Wa yadain, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu dua tangan. Tasta'miluhuma fi ashghalik, yang kamu gunakan dua tangan tersebut di dalam aktivitasmu, kegiatan-kegiatanmu. Wa rijlain, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu dua kaki. Tamshi alaihima, yang kamu gunakan untuk berjalan. Wa aqlan, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu akal. Ta'rifu bil khaira minasyarr, yang dengan akal tersebut kamu bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Wa an'ama 'alaika bis-sihhati wal 'afiyah, dan Allah memberikanmu anugerah nikmat berupa sehat dan afiat. Wa wada'a ar-rahmata fi qulubi walidaik, dan Allah meletakkan kasih sayang di dalam hati-hati kedua orang tuamu. Hatta rabbayaka tarbiyatan hasanah, sehingga dengan kasih sayang tersebut orang tuamu itu mendidikmu dengan pendidikan yang baik-baik. Perhatikan. Wahai anakku yang terhormat, yang mulia, yang begitu berharga, ayuhal waladul aziz. Masya Allah. Ini khitab atau gaya mengajak bicara seperti ini menunjukkan kasih sayang dari musannif, dari sang penulis kepada kita semuanya. Gayanya ayyuhal walad al-aziz, Masya Allah. Ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa guru ke murid itu seperti orang tua ke anaknya. Dan tidak berlebihan kalau seandainya guru itu memanggil muridnya waladi, anakku, atau ayyuhal walad, wahai anakku. Enggak berlebihan. Bahkan inilah yang terjadi untuk guru-guru murabbi, sang pendidik itu memanggil murid-muridnya dengan panggilan nak, anakku. Ingat kaidahnya, yang ngantuk pergi ke tempat wudu, balik lagi. Masih ngantuk berdiri. Karena sudah, kalau dibiarkan ngantuk, Masya Allah. Ustaz juga ngantuk sama. Tidur kalian duluan, bangun kalian tidak lebih cepat daripada ustaz. Dan ustaz-ustaz lain sama. Kalau bab ngantuk sama-sama ngantuk, cuman kita lawan. Ustaz mau tanya sama kalian, kalau ada tamu tak diundang masuk ke rumah, apa yang kalian lakukan? Hah? Ada tamu tak diundang, main masuk aja ke rumah begitu tanpa izin, apa yang dilakukan? Diusir. Nah kalau ngantuk itu tamu diundang apa tak diundang?
Kalau kalian ngomong diundang, ini santri gila ini. Masa ngundang ngantuk waktu belajar? Kalau kalian ngomong tidak diundang, berarti apa? Diusir. Lebih bahaya mana? Kalian kehilangan harta yang mudah dicari di kemudian hari, atau kehilangan kesempatan dapat ilmu yang bermanfaat? Lebih rugi yang mana? Berarti ngantuk ini waktu belajar lebih mengerikan daripada tamu tidak diundang, lebih berbahaya. Yang ngantuk-ngantuk mana para muraqib? Muraqib jangan-jangan gak hadir. Mana coba pengen angkat tangan? Mana muraqibnya? Semua muraqib angkat tangan. Ada berapa? Mana? Yang lain kemana? Ada berapa yang hadir? Ayo cepat itu. Jumlahnya ada berapa muraqib? Hah? Baik, pada kemana? Bagian sakit, kemana lagi? Baik, tolong dibantu, ustadz-ustadznya bantu. Yang ngantuk-ngantuk biar ambil wudu, balik lagi. Kalau masih ngantuk berdiri. Dilihat. Ini di ajang ngobrol seperti aja masih banyak ngantuk ini. Baik, sekarang menghadap ke arah utara. Nah, ini masih bingung arah utara gimana ceritanya? Arah utara mana? Utara mana? Mana arah utara? Ya Latif. Tangannya ke pundak teman yang di depan. Jangan ada suara dulu. Terus rapat terus. Sambil berdiri, jangan sambil duduk. Berdiri semua, berdiri. Sambil berdiri, ngadap ayo. Ngadap ke utara, kayak tadi, tangannya pundak teman yang di depan. Hitungan 1 sampai 3, dipijit temennya dengan niat menghilangkan ngantuk, ngusir tamu tidak diundang. 1, 2, 3, ayo bismillah. Baik, cukup. Balik sekarang selatan. Ayo tangannya ke depan. Mulai 1, 2, 3.
Doakan yang dipijit, yang mijit sehat. Gak gampang ngantukan. Baik, cukup, ke depan sini. Jangan duduk, jangan duduk. Angkat kaki kanan 1. Sambil istighfar yang banyak. Angkat. Biar hilang ngantuknya. Nah. Cukup. Sekarang kiri. Angkat yang tinggi. Angkat. Nah, gitu biar hilang ngantuk. Sambil istighfar ayo. Cukup. Duduk sekarang. Kalau masih ngantuk-ngantuk juga, nanti suruh minum kopi, tapi gulanya diganti dengan garam. Yakin dijamin nggak ngantuk kalian. Pahit, asin. Tolong disiapin nanti. Kasih kopi sama garam. Yang ngantuk langsung silahkan, gitu aja sudah. Ngopinya depan Ustadz sini. Yang ngantuk nanti suruh maju sini. Siapkan meja, ada kopi plus garamnya. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala huwallazi khalaqa. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakanmu. Menciptakan itu maknanya adalah mewujudkan setelah mewujudkan kita yang sebelumnya kita ini tidak ada gitu. Itu namanya menciptakan. Asalnya kita nol, tidak ada. Kemudian menjadi ada, itu karena Allah yang mengadakan, karena Allah yang mewujudkan kita. Makanya wujud kita ini, keberadaan kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hassana surata. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memperindah rupamu. Memperindah dengan cara apa? Dia nih, gambarannya, taswirnya begini. Allah memberikanmu 2 mata. Coba perhatikan, 2 mata itu berada di tempat yang tepat sekali. Adanya di mana? Di kepala, di wajah, di atas apa di bawah? Kalau seandainya 2 mata ada di ibu jari contohnya, apa yang terjadi? Kalian hanya bisa memandang yang rendah-rendah, susah untuk memandang yang tinggi. Kelihatannya juga tidak indah. Ini Masya Allah, Allah berikan 2 mata di tempat yang tepat, nomor 1. Fungsinya sangat-sangat luar biasa, agar kita bisa melihat sesuatu, melihat keindahan alam, melihat betapa indahnya ciptaan Gusti Allah. Sekarang gini ya, untuk bisa memahami baiknya Gusti Allah kepada kita. Kalian pernah sakit mata? Kemudian ada dokter ngasih kalian obat mata. Ini dokternya baik nggak? Baik. Itu sekedar memberi obat mata yang sakit. Kalian menganggap dia orang baik. Bagaimana dengan zat yang memberi mata seutuhnya dari nol, asalnya kita tidak punya? Lebih baik yang mana?
yang memberikan mata. Makanya ada orang dia matanya bermasalah sehingga tidak bisa melihat. Kemudian pergi ke dokter, operasi, diperban gitu operasinya. Kemudian apa yang terjadi? Selesai operasi, pada waktu tertentu dibuka perban matanya itu. Kemudian dia bisa melihat kembali alam semesta sambil secara otomatis itu matanya neteskan air mata. Kenapa? Saking bahagianya, yang tadinya tidak bisa melihat menjadi bisa melihat. Masya Allah. Dan betapa dia berterima kasih kepada dokter-dokter yang ngoperasi matanya. Padahal asalnya dia sudah bisa melihat, kemudian bermasalah matanya sehingga tidak bisa melihat, kemudian dioperasi bisa melihat kembali. Itu senang syukurnya bukan main itu. Itu dokter yang ngoperasi matanya diingat-ingat selalu, dikenang jasanya, dokter fulan, sampai segitunya. Lihat, bahkan ada di satu daerah ada seorang bayi lahir matanya bermasalah, tidak bisa melihat, sampai bayi ini berumur sekitar 4-5 tahun masih belum bisa melihat. Setelah itu dilakukan tindakan medis matanya, sehingga bayi ini yang sekarang sudah jadi balita, sudah di atas 5 tahunan, bisa melihat. Pertama kali yang dia lihat adalah sosok orang yang suaranya selama ini sangat dia kenal. Siapa itu? Ibunya. Ketika dia melihat sosok ibunya, otomatis anak kecil yang belum tahu apa-apa langsung nangis, saking bahagia, saking senangnya. Dengan matanya bisa melihat sosok yang selama ini merawat dia. Siapa itu? Ibundanya. Bayangkan, itu sekedar memberi obat mata sampai sembuh, mengoperasi sampai normal kembali. Cuman itu saja dilakukan manusia. Ini Gusti Allah menciptakan mata untuk kita gitu. Betapa baiknya itu. Coba bayangkan sama kalian. Sampai dalam sebuah riwayat, saking hebatnya mata, nikmat mata ini agung sekali. Ada seseorang nanti yaumul qiyamah itu akan dihisab oleh Allah. Orang ini ahli ibadah. Dikatakan ibadahnya ketika di dunia 500 tahun. Hidup di sebuah pulau terpencil, yang dia di pulau tersebut sendirian, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang nemenin, nggak ada. Apa yang dia lakukan? Hanya ibadah saja sama Gusti Allah. Kalau kalian bertanya, makannya dari mana Ustadz? Sudah Allah siapkan buah delima yang begitu manis, segar, luar biasa. Satu buah itu kalau dimakan untuk 40 orang cukup itu. Saking segernya luar biasa, nikmatnya luar biasa. Terus kalau mau mandi bagaimana? Sudah Allah siapkan mata air yang begitu jernih. Mau minum sudah Allah siapkan air yang begitu jernih, luar biasa. Nggak ada kerjaan lain selain ibadah. 500 tahun. Nanti di hari kiamat ini hamba akan ditanya, dihisab oleh Allah. Setelah dihisab, Allah mengatakan kepada para malaikat, masukkan hambaku ini, bawa hamba ini ke surgaku dengan kasih sayangku, kata Allah. Dengan kasih sayangku, kata Allah. Hamba ini menoleh, ya Rabb, masuk surganya bukan kasih sayangmu ya Rabb, tapi karena amalku yang 500 tahun. Apa kata Gusti Allah? Kalau seperti itu, baik, kita hitung nikmat yang aku berikan kepadamu dan ibadah yang kau lakukan untukku. Mulai dihitung. Nikmat yang pertama kali dihitung saat itu nikmat mata. Nikmat mata. Ternyata setelah selesai penghitungan nikmat mata,
Nikmat mata yang Allah berikan itu nilainya jauh lebih unggul dibanding nilai ibadah seorang hamba yang fokus ibadah selama 500 tahun. Apa maknanya? Apa maknanya? Ini murni pemberian dari Gusti Allah. Kita diberi gratis nikmat yang sangat luar biasa. Jangan kalian ngomong kalau saya ibadah, nggak ada apa-apanya ibadah kita dibanding nikmat Gusti Allah, nggak ada. Betapa berharganya mata, lihat mata, betapa berharganya. Sampai Ustaz diceritai oleh salah satu guru Ustaz, Syekh Abdullah Jahaf yang ada di Malaysia sekarang, asli Yaman beliau. Tapi sekarang sudah jadi dai di Malaysia yang familiar, luar biasa. Beliau cerita tentang orang buta, soleh. Dia nggak bisa melihat, soleh. Karena saking penasaran, pengen tahu alam semesta ini kayak gimana. Doanya begini, ini doanya memang tanggung doanya, jangan diikuti. Doanya, ya Allah, izinkan hamba untuk melihat alam semesta, walaupun hanya sekejap saja. Kenapa doanya sekejap saja? Padahal Gusti Allah mampu untuk memberi selama-lamanya. Kenapa minta sedikit? Sama Allah jangan minta sedikit. Akhirnya apa yang terjadi? Allah ijabah doanya tuh. Langsung bisa melihat alam semesta. Kebetulan yang ada di depannya itu ayam jago. Apa? Ayam jago. Jadi yang dilihat adalah ayam jago. Langsung ngomong, Masya Allah, indah sekali ayam jago ini. Langsung hilang lagi penglihatannya. Cuman bisa melihat ayam jago. Selesai, hilang lagi, nggak bisa melihat lagi. Karena mintanya apa? Sekejap. Hanya awas dalam doa nih, soleh. Lagi sakit gigi, ya Allah, mending sakit hati, mending demam daripada sakit gigi. Ngapain ente doa begitu sama Gusti Allah? Doa dihilangkan penyakitnya kan beres. Ngawas ya. Doa itu Gusti Allah tuh mampu memberikan apapun. Baik, kembali kepada cerita tadi itu. Yang dilihat apa tadi? Ayam jago. Kemudian setelah itu hilang lagi penglihatannya. Setiap kali ada orang ngomong tentang keindahan, itu di sana ada pemandangan yang indah. Itu rumah indah, itu indah. Selalu beliau mengatakan, kamadik, indahnya seperti ayam jago. Ini orang soleh ini selalu ngomong. Kalau ada orang ngomong itu indah, itu anggap misalkan itu pohon indah sekali, indah ya, indahnya seperti ayam jago. Kalau ada ngomong itu rumah indah sekali, seperti ayam jago. Kenapa seperti itu? Lucu nggak begitu? Lucu, unik. Tapi nak jangan lihat lucunya. Betapa bagi orang ini yang tadinya tidak melihat, kemudian melihat, yang dilihat hanya ayam jago. Betapa itu nikmat yang sangat luar biasa, keindahan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan tidak melihat. Sampai kalau ada yang indah apapun, apakah keindahannya seperti ayam jago? Cuman gitu, karena yang dia lihat hanya ayam jago dan dia nggak pindah itu. Itu hebatnya mata itu. Makanya jangan gunakan mata untuk sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Nah, awas, hati-hati. Gitu. Jadi intinya kalau seandainya kembali yang menyembuhkan mata kita yang sakit saja disebut orang baik, orang berjasa, kita berterima kasih, kita senang sama dia, kita cinta sama dia. Kalau yang ngoperasi mata saja dokter, kita cintai, senang, sampai ada memorinya diabadikan lah segala macam dan seterusnya. Apalagi seharusnya ke Gusti Allah yang memberikan mata kepada kita secara utuh. Percayakan. Wa udhunain, dan dua telinga. Dua telinga, dengan dua telinga kita bisa apa?
bisa mendengar. Mata bisa menikmati, dengan mata ini bisa melihat, kemudian bisa menikmati keindahan. Dengan telinga kita bisa mendengar, kemudian bisa menikmati keindahan. Masya Allah, luar biasa. Telinga ini unik, nak. Coba perhatikan oleh kalian, bagaimana agungnya ciptaan Gusti Allah. Telinga itu tulang apa daging? Ayo jawab. Tulang apa daging? Tulang. Kok nggak keras? Ini bisa di daging apa tulang? Ada yang ngomong daging. Daging kok nggak lembek sih? Daging ini lembek, coba. Tulang keras. Tapi telinga tidak tulang, tidak daging. Kan gitu. Coba kalian perhatikan, kalau Allah ciptakan telinga sekeras tulang, kalian tidur, apa yang terjadi? Sakit nggak? Sakit. Pas mau tidur, apalagi pas tidurnya cuman ada permadani begini di lantai, trak, langsung bentrok, bolong itu nanti permadaninya. Sakitnya luar biasa itu. Kalau seandainya Allah ciptakan ini daging, dia akan nutupi gendang telinga. Dia akan nutupi gendang telinga, nempel lah ini gendang telinga. Terus apa? Nggak bisa ngedenger. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh, lihat, mikir bagaimana Gusti Allah menciptakan telinga saja dengan begitu indahnya, tepat gitu. Dia bukan tulang, jadi kalaupun kelipet pas tidur nggak ada masalah. Dilipetnya juga nggak sakit lagi. Jelas atau tidak? Dilipetnya nggak sakit. Masya Allah. Bisa mendengar suara dan bisa mendapatkan keindahan suara tersebut. Ya Masya Allah. Walisanan tatakallamu bi. Dan Allah ciptakan untuk kita lisan yang kita bisa gunakan untuk bicara, untuk ngomong. Sekarang lisan itu tulang apa daging? Siapa ada ngomong tulang? Mana guru IPA-nya mana? Tolong ini, ya Allahu Akbar. Lidah itu tulang apa daging, anak soleh? Daging. Kalian makan daging atau tidak? Sebentar lagi Idul Adha, tapi kambingnya masih sedikit. Ini perolehannya masih sedikit ini. Tapi walaupun sedikit, tetap kita akan makan daging. Baik. Kalian makan daging atau tidak? Pernah makan daging? Pernah dan akan. Perhatikan. Lidah kita daging, yang kita makan daging. Tapi pernah nggak kejadian ketika kita makan daging, kemudian mana lidah saya? Hilang, tertelan dan seterusnya. Ada yang begitu? Lu kan sama-sama daging. Kenapa lidah nggak habis dimakan? Nggak kemakan begitu, kemudian ketelan. Tiba-tiba setelah selesai makan daging, kemudian bercermin, loh kok lidah saya nggak ada? Kan nggak ada. Padahal sama-sama bahkan kadang-kadang kita makan daging lidah sapi, lidahnya ini ya sudah dimakan lidahnya. Apa bedanya? Itu lidah, ini lidah. Strukturnya juga nggak berbeda jauh, teksturnya nggak berbeda jauh. Tapi kenapa kita nggak keliru gitu? Coba bayangkan, kita contoh mau makan lidahnya sapi, biar lidah dengan lidah dimasukkan ke mulut. Ternyata yang ditelan, yang dikunyah oleh kita, lidah kita sendiri. Pernah kejadian begitu? Nggak ada. Kenapa bisa begitu? Itulah keistimewaan ciptaan Gusti Allah. Jangan kan dikunyah, kegigit dikit aja ngerasa sakit itu kalau lidah kita. Allah ciptakan sakit, ada, lihat hikmahnya besar sekali. Karena ada sebagian orang, kenapa harus ada sakit? Ya sudah, hilangkan aja sakit, besok lidah ente hilang, nggak kerasa.
Kepala mungkin kepala hilang nggak kerasa, namanya juga sakit, nggak sakit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan sangat detail, luar biasa. Wa yadain yastahmiluhuma fi ashghalik, dan dua tangan yang Allah ciptakan untuk kita, yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas kita, bisa nulis, bisa megang buku, bisa segala macam, masya Allah. Bisa makan menggunakan tangan. Kalian kebayangkan yang nggak ada tangan kayak gimana? Ayam ada tangannya nggak? Makannya pakai apa? Kalian nggak ada tangan, naudzubillah, nggak ada tangan, dikasih makanan, gimana caranya? Berarti kalian Allah muliakan. Tidak perlu kalian merendahkan kepala kalian, kemudian kepala kalian yang menyambut makanan, tidak, makanan yang datang ke mulut kalian. Itu hebatnya. Karena apa itu? Tangan. Ini tangan untuk memuliakan ini, jangan salah. Warijlain tamshi alaihima, dan dua kaki yang digunakan untuk berjalan. Wa aqlan ta'rifu bil khaira minasyarr. Akal ini yang berharga, lihat nih, akal, dengan akal kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya Allah. Binatang itu tidak punya akal, sehingga nggak ada mereka baik buruk, nggak ada. Di dalam dunia binatang tidak ada baik, tidak ada buruk, bagi mereka semuanya sama. Kenapa? Mereka nggak ada akal. Tapi Ustadz, kalau misalkan kita mau buru, kita mau bunuh begitu, tapi kok dia menghindar, itu insting saja, bukan dengan akal mereka. Ustadz mau cerita tentang burung hudhud. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Selesai. Baik, kalau gitu kita tutup dengan cerita burung hudhud. Nah, ada ngantuk. Ini sudah dirubah metodenya dengan cerita-cerita ini. Masih ngantuk, keterlaluan kalian. Burung hudhud itu punya julukan. Nah, julukannya apa? Sang arsitek. Apa julukannya? Sang arsitek. Kenapa disebut sang arsitek? Karena dalam kisah Nabiullah Sulaiman itu kalau ingin membangun rumah atau gedung atau bangunan, untuk ngecek di dalam tanah ada air atau tidak, itu menggunakan jasanya burung hudhud. Burung hudhud tahu apa yang ada dalam tanah. Cerdiknya bukan main namanya burung hudhud itu. Cerdik luar biasa. Iya, betul, cerdik sekali, cerdas. Di antara burung yang cerdas, namanya burung hudhud. Baik. Jadi begitu Nabiullah Sulaiman dulu itu kalau mau ngebangun kampung, desa, pembangunan, ada nggak nih air di dalam untuk sumber penghidupannya? Siapa yang dipanggil? Burung hudhud. Suruh ngecek di dalam ada air enggak. Ngeceknya dari mana? Enggak tembus ke bumi, enggak. Cukup dari atas. Bayangkan itu. Cukup dari atas dia tahu di dalam ada air atau tidak. Oh, hebat. Ini burung yang cerdas, karena tidak mungkin jadi arsitek kalau nggak cerdas kan gitu. Cuma kenapa burung hudhud masih bisa kena perangkapnya manusia, ditangkap? Katanya cerdas, tapi bisa ditangkap oleh manusia dengan mudahnya, berulang-ulang lagi. Perangkapnya sama, yang ketangkap banyak, itu aja. Ya Masya Allah. Karena tadi itu memang cerdas ya, tapi untuk urusan akal tidak Allah beri. Itu instingnya begitu, watak tabiatnya memang seperti itu. Burung beo, kalian tahu? Bisa ngomong nggak?
Bukan. Siapa yang bilang dia bisa ngomong? Ayo. Burung beo itu tidak bisa ngomong. Bisanya menirukan suara, itu yang tepat. Siapa yang bilang burung beo bisa ngomong? Yang ada bisa menirukan suara. Karena asal omongan ada di sini. Lidah ini, lisan ini hanya sebagai penerjemah dari apa yang ada di hati kita. Itu yang benar. Burung beo nggak menerjemahkan apa yang di hatinya. Ketika kita ngomong meja, perhatikan, itu lisan. Meja itu lisan kita. Mana meja? Contoh Ustadz nulis di sini. Ini anggap pada papan tulis meja. Ini tulisan Yang meja tuh yang mana? Ini apa ini? Yang mana? Mana yang meja? Ini yang ditulis tadi atau ini? Baik, sepakat. Berarti ini hanya kata-kata yang diungkapkan untuk menggambarkan apa yang kita inginkan dari makna, apa makna yang kita inginkan. Ini meja. Sebelum dilisankan, sebelum diterjemahkan dalam lisan, sudah ada di sini terlebih dahulu. Gitu. Makanya orang bisu itu bisa bicara, cuman bicaranya dengan cara isyarat, kan begitu. Dia bisa dalam hatinya ada bicara, ada. Cuman dengan isyarat, tidak dengan kata-kata. Kalau kita yang normal, Allah berikan kemampuan untuk menggambarkan apa yang ada dalam hati, menerjemahkan apa yang dalam hati, menuangkan apa yang dalam hati melalui kata-kata. Jadi kata-kata, lafaz, omongan ini sebetulnya hanya terjemahan saja. Burung beo bisa nirukan suara, itu yang benar. Nah kalau dia memang bicara kemudian dia punya akal begitu, kenapa nggak keluar saja dari sangkarnya? Kan lebih enak. Gampang kok itu. Baik ya, ini insting lagi-lagi. Tapi inilah kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Manusia diberikan oleh Allah akal, bisa mengetahui yang baik dan yang buruk. Kan gitu modelnya. Segalak-galaknya harimau, sekuat-kuatnya harimau, dia tidak akan pernah bisa melawan kehebatan akal, enggak. Mengungguli kehebatan akal, enggak. Harimau galak, yang dia makan, yang dia jajah, ya paling wilayah tertentu saja. Yang dia makan ya mangsanya itu aja, 1-2 begitu. Tapi akal manusia bisa menghabiskan hutan yang dihuni oleh harimau. Ngeri akal. Ini akal nih nak soleh. Jadi dengan akal kita bisa tahu yang baik dan yang buruk. Wa an'ama 'alaika bis-sihhati wal afiyah. Allah telah menganugerahkan kepadamu nikmat sehat wal afiyah. Wawadur rahmah, insyaallah ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini perlu ada pembahasan khusus. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya segala kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, menganugerahkan kepada kita semuanya akal sehat, menganugerahkan kita semuanya hati yang selamat, menganugerahkan kita semuanya ilmu yang bermanfaat, menganugerahkan kepada kita semuanya selamat yaumul qiyamah, menganugerahkan kita semuanya masuk surga tanpa hisab bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, cukup insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.